apalagi namanya perpustakaan digital juga. Ini kelihatan Google Google Chrome saya kelihatan ya. Iya kan Iya Pak? Pak, kelihatan Pak. Jadi yang pakai Google Chrome, Anda bisa ketik nanti Google Scholar. Saya tulis dulu. Begini ya. Google Scholar. Nah, begitu muncul, silakan Anda langsung klik saja di atas. Kalau bukan Google Scholar, juga bisa pakai bahasa Indonesianya itu Google Cendekia. Nah, jadi Google Cendekia, silakan diklik di situ. Anda boleh cari langsung di sini definisi kebijakan publik. Apa keunggulan dari Google Scholar ini? Karena dia menyaring semua apalagi namanya informasi-informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Anda kalau bisa lihat misalnya di sini kan ada buku kebijakan publik, sumbernya dari sini. UIN SGD, saya lupa tidak tahu UIN SGD ini di mana, tapi di sini belakangnya ada AC.id. ACID itu domain akademik. Jadi kampus-kampus rata-rata pakai ACID. Kalau kita juga kan Poltek Setialan Makassar, terakhirnya Setialan Makassar.ac.id itu. Nah ini ada IPB.ac.id. Gitu. Jadi teman-teman bisa artinya di dokumen-dokumen ini ada banyak sekali dokumen-dokumen atau sumber belajar yang bisa dipertanggungjawabkan begitu. Nah, saya buka contoh satu, misalnya kebijakan publik yang paling pertama, paling di atas di sini ya. Sepertinya jaringan saya agak bermasalah juga di sini. Padahal saya tidak pakai Telkomsel, saya pakainya Excel. Oke, sudah mulai terbuka ya. Jadi teman-teman boleh cari buku di situ. Yang kedua nanti ada sebentar saya kirimkan ya di Play Store itu ada apa lagi namanya? Perpustakaan digital. Perpustakaan digital itu Ipusnas nama aplikasi. Jadi teman-teman nanti juga bisa cari buku di situ. Ini kok agak lama ya. Intinya itu satu ya, saya sambil lanjutkan dulu. Tadi begitu kita sudah cari buku kebijakan publik, boleh satu, dua, atau beberapa lah. Anda mungkin akan temukan banyak di situ. Langkah kedua, cari 3 definisi kebijakan publik menurut para ahli. Jadi di buku itu, saya minta teman-teman nanti cari di buku yang ditemukan. Ingat ya, harus buku ya. Tidak boleh aplikasi, tidak boleh blogspot. Ini boleh buku atau jurnal ya. Jurnal juga bisa. Nah, di situ teman-teman cari 3 definisi kebijakan publik menurut para ahli. Selanjutnya tulis nama ahlinya di kolom 2. Ini ada kolom 2. Keterangannya jika definisi ahli tersebut merupakan sumber sekunder, silahkan tulis nama ahli dalam nama pengarang buku. Nah, contohnya begini. Misalnya saya di bukunya Anggara Sahya, ini kayaknya bukunya Anggara ini yang saya buka ini. Buku Anggara Sahya itu ada definisi kebijakan publik menurut David Easton. Jadi saya tulis karena ahli yang mengemukakan definisi kebijakan publik itu adalah David Easton. Jadi saya tulis David Easton. Tapi karena saya tidak cari dalam bukunya, bukan bukunya David Easton langsung saya cari, itu namanya sumber sekunder. Jadi saya tulis, saya menemukan definisinya David Easton itu dalam Anggara. Anggara itu nama belakang penulis bukunya. Gitu ya, namanya sumber sekunder. Terus langkah keempat, tulis definisi ahli di kolom 3.
Nah, ini ada catatannya dengan menggarisbawahi kata kunci dari definisi tersebut. Nah, ini kan kebijakan publik adalah menurut David Easton ya, kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat. Nah, yang saya garis bawahi di sini adalah satu kata pengalokasian, dua nilai-nilai, tiga secara sah, dan yang keempat adalah masyarakat. Itu yang saya garis bawahi. Nah, setelah digaris bawahi kata kuncinya, jadi Anda baca dulu ya definisinya, tulis paste dulu lah, ini copy paste saja di sini definisinya, lalu Anda baca. Di antara definisi-definisi itu, di garis bawah yang mana yang menjadi kata kunci. Tadi saya sudah sebutkan 4 kata kunci yang menurut saya inti dari kebijakan itu setelah membaca definisi kebijakan publik menurut David Easton. Nah, setelah itu kita pindah ke langkah kelima. Pada kolom 4, ini kolom 4, silakan ditulis kembali kata kunci yang berasal dari kolom 3. Jadi semua yang digaris bawahi di sini dipindahkan ke sini. Gitu ya, jadi gampang saja nih langkah kelima ini. Yang keenam ini agak susah. 6. Buat parafrase dari definisi ahli pada kolom 5. Jadi parafrase ditulis di sini. Apa itu parafrase? Jadi parafrase adalah proses menjelaskan kembali maksud dari yang dikutip dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, jadi ini kan saya sudah tahu intinya ini ya. Inti dari definisi ini saya sudah identifikasi kata kuncinya. Lalu kemudian berdasarkan kata kunci ini, saya coba formulasi ulang menggunakan bahasa saya. Jadi semua yang ada di kata kunci ini harus ada di parafrase, tapi kita gunakan bahasa lain. Salah satu trik yang bisa dipakai dalam parafrase, biasanya kata kunci ini boleh dibolak-balik. Nah, boleh diurut kembali. Atau boleh kalimat aktif dijadikan kalimat pasif. Terus kata kuncinya digunakan kata lain yang sepadan. Di bahasa Indonesia kita mungkin ada istilah sinonim ya. Jadi pengalokasian saya ganti dengan distribusi. Terus nilai saya ganti dengan misalnya sesuatu yang berharga bagi masyarakat. Masyarakat mungkin karena ya oke udah lah ya, bahasa masyarakat itu sudah umum saya kira, jadi bisa saja tidak diganti. Atau kalau Anda mau ganti juga bagi penduduk, bagi warga negara itu juga mungkin masih bisa masuk. Nah, secara saya ganti dengan melalui proses yang absah. Jadi jadilah parafrase saya di sini. Jadi ini definisinya David Easton, saya bahasakan kembali dengan bahasa saya sendiri di kolom nomor 5. Nah, pada kolom nomor 6, tulis daftar pustaka sumber yang mengutip definisi ahli. Jadi di sini tulis daftar pustaka saja. Saya kira teman-teman harusnya sudah tahu yang begini ya. Tapi untuk memastikan ini saya tulis ulang saja. Ini belum selesai juga loadingnya ternyata. Jadi ini definisi pertama saya tulis dari bukunya Sahya Anggara. Nah, tapi karena penulisannya kan harusnya nama belakang dulu, baru koma nama depan, setelah itu tahun penerbitan, setelah itu judul bukunya, kebijakan publik. Ini ada yang pakai koma, kan ada biasa buku yang judulnya ada yang besar di atas, terus ada judul kecilnya di bawah. Biasanya orang pakai koma, bisa juga pakai titik 2 seperti ini. Kebijakan publik, titik 2 pengantar. Titik kota penerbit dan nama penerbitnya. Nah, langkah terakhir, setelah Anda menemukan 3 definisi di sini, sudah diparafrase, sudah ditulis semua, maka yang perlu Anda lakukan adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan, apa kesimpulanmu setelah membaca 3 definisi kebijakan publik. Jadi yang Anda simpulkan dari parafrase Anda sendiri, lalu kemudian ditulis di sini. Jadi kesimpulan itu adalah, kita sudah bisa bilang bahwa ini adalah definisi Anda sendiri di sini, setelah membaca 3 parafrase. Oke, saya kira itu pengantar menjelaskan apa yang teman-teman akan lakukan di tahap ini. Tugas ini, lembar kerja ini saya minta teman-teman kerjakan sekarang, mungkin boleh waktunya sampai sekarang sudah 9.35, sekitar sejam lah waktu yang kita siapkan. Setelah itu kalau sudah selesai silakan nanti di-upload di e-learning kita. Di situ ada
kolom tugas atau kerja silakan diupload di situ dalam bentuk filenya. Ingat, filenya harus dalam bentuk PDF. Karena kalau bukan PDF dia tidak bisa di-upload. Saya akan lihat kontrol nanti perkembangannya, kita diskusi saja di WA kalau ada kendala, ada masalah. Nah, sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya mempersilahkan teman-teman sekalian bekerja secara mandiri. Bentar ya, ini kenapa kok ini belum mau terbuka nih? Nah, di sini juga ada Google Books ya. Jadi di Google Books juga kita bisa lihat di sini. Saya bukakan ya, mudah-mudahan juga bisa terbuka ini. Nah, enaknya di Google Book ini itu kita harusnya dia membaca di sini. Dia membaca kalimat definisi kebijakan publik itu secara langsung di bagian-bagian di buku ini. Sayangnya di Google Books itu tidak semua bagian dari Google Book itu kita bisa buka karena memang bukunya ini kan harusnya berbayar ya. Kita harus bayar 50.000 lah, 9.500 mengakses full buku ini. Tapi kalau kita beruntung, misalnya mungkin akan ketemu bagian-bagian dari buku. Misalnya nih, di buku ini ternyata ada definisi kebijakan publik menurut Anderson, terus mungkin menurut Thomas Erdai, terus Rakov dan siapa ini, Schaffer, Laswell dan Kaplan, ada juga Frobook. Ini sudah kita buka satu buku saja, ternyata definisi-definisi kebijakan publik yang dirangkum menurut para ahli. Nah, nanti kita bisa masukkan buku ini. Nah, enaknya di Google Scholar, tadi kan saya buka ini ya, Google Books ya. Tadi saya buka Google Book. Kalau kita mau copy daftar pustakanya, boleh langsung di sini diklik, ini ada tanda kutip 2 ini. Di situ sudah kelihatan, bisa di copy langsung buku ini. Nah, ini Joko Widodo ternulisnya tahunnya 2021 ya. Nah, cuma memang di Google ini mereka tidak memasukkan kota, tapi kalau Anda copy langsung saja dari sini, saya kira tidak ada masalah. Ini juga buku Anggara Sahya tadi ini. Sudah belum ya? Nah, ini Sahya Anggara. Nah, kalau Anda sudah dapatkan, saya sarankan teman-teman buka file PDF karena lebih gampang. Kalau file PDF seperti ini kan Anda sisa tulis saja, control find saja, langsung tulis isi. Nah, ini sudah ditemukan kalau definisi kebijakan publik mungkin tidak. Nah, ini kan bisa, misalnya definisi di sini sudah ada banyak sekali yang menulis definisi. Sisa Anda pindahkan saja nanti, mudah-mudahan segera ketemu yang dicari. Kalau tidak ada definisi, ya bisa tulis pengertian kebijakan publik. Nah, ini kan ada banyak nih. Pengertian kebijakan publik di sini. Thomas Erdai ada. Jadi saya kira lebih mudah lah kalau kita pakai file digital daripada file buku. Karena buku kan kita harus buka lembar per lembar ya. Tapi kalau kita pakai file digital, PDF atau Google Books tadi, cepat kita bisa menemukan. Jadi tidak banyak terbuang waktu untuk mencari kata kunci. Nah, sampai di sini teman-teman, saya persilakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya mempersilahkan secara mandiri kurang lebih sejam ya. Atau mau langsung coba dikerjakan saja, boleh juga. Nanti kalau sambil ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup WA saja. Silahkan ditanyakan di grup WA, jangan di japri. Karena kalau saya japri, pertama saya agak malas balas, terus yang kedua saya bisa menjawab pertanyaan yang berulang-ulang. Sudah ditanyakan sama temanmu, kau tanyakan lagi. Kalau ditanyakan di grup, satu kali langsung selesai. Terus yang kedua begini teman-teman, sebelum Anda mengetik sesuatu di grup, budayakan dulu membaca. Jangan sampai misalnya sudah ada temanmu yang tanyakan, saya sudah jawab, kau tanyakan ulang lagi, itu bikin tidak efektif. Jadi budayakan membaca dulu sebelum bertanya. Ada lagi?
Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan sebelum kita akhiri? Tidak, di e-learning kita itu, sebentar saya buka. E-learning kita itu sudah ada nah, yang pertama daftar hadir kan sudah tidak perlu diisi karena sudah diisi teman-teman tadi. Lembar kerja definisi kebijakan publik. Ini kalau Anda klik di sini, ini ada ini download di sini lembar kerjanya. Terus di sini juga, oh ini versi saya. Kalau versi teman-teman harusnya ada tempat mengumpulkannya di sini, tempat mengumpulkan tugasnya. Nah, terus yang ketiga di sini petunjuk pengerjaan. Itu teman-teman akan diarahkan pada rekaman. Ini rekaman saya di kelas lain waktu menjelaskan bagaimana mengerjakan ini. Jadi kurang jelas, dibuka saja di link YouTube itu, teman-teman bisa dengarkan kembali kalau ada, karena kebetulan yang kali ini saya tidak record lagi. Rekamannya ada di sini. Oke. Saya kira kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya screenshot dulu ini supaya jadi bukti kelas kita. Setelah itu, saya persilahkan teman-teman sekalian mengerjakan secara mandiri. Oke, saya akhiri ya teman-teman sekalian, silakan. Ya, Sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, dan ini waktu pengumpulannya sampai jam 12 siang ini. Nah, kelas kita kan 11.30, tapi saya kasih waktu 30 menit, harus 11.30 itu sudah selesai Anda mengerjakan. Itu sudah paling lambat sekali, 11.30. Sisanya setengah jam silakan digunakan untuk mengantisipasi saja, jangan sampai ada kendala jaringan dan lain-lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dikerjakan ya.